Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jangan sampai Inter yang sudah sangat garang di lapangan, tetapi secara bisnis, secara branding ya ternyata jelek banget nih. CEO corporate kita harus dievaluasi sih menurut gua nih. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng. Kita awali terlebih dahulu dari dua kabar baik terkait perpanjangan kontrak. Kabar baik yang pertama teman-teman, pelatih kita, pelatih terbaik di dunia, Simone Inzaghi akhirnya sepakat soal perpanjangan kontrak. Kalau menurut Di Marzio, jurnalis Sky Sport, dia bilang begini: breaking news, Simone Inzaghi akan memperbaharui kontraknya dengan Inter dalam waktu 48 jam. Kesepakatan baru ini senilai 6,5 juta per tahun plus bonus hingga tahun 2026. Untuk bonus yang dimaksud di sini adalah Inzaghi kalau sampai bisa membuat Inter kembali mendapatkan Scudetto, dia akan mendapatkan 2 juta di akhir musim ini. Lalu kemudian selain Inzaghi, Inter juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan kontrak dengan Denzel Super Dumfries. Gazeta mengatakan, breaking news, Denzel Dumfries akan memperpanjang kontraknya dengan Inter setelah Euro 2024 selesai. Pemain asal Belanda ini telah menerima proposal sebesar 4 juta per tahun hingga tahun 2028. Sebelumnya Dumfries sempat meminta kenaikan gaji hingga 5,5 juta per tahun, tetapi Inter menolak permintaan tersebut. Wih, cakep deh. Walaupun gue sering banget ngatain Denzel Super Dumfries ya, sering banget sebel, tetapi dengan bertahannya Dumfries, gue melihat ini adalah hal yang positif ya. Setidaknya berarti kita telah mempertahankan skuad yang sudah solid di musim kemarin ya. Kita tidak terlalu banyak bongkar pasang. Akan tetapi kalau dari gue pribadi, gue tetap berharap Inter menambah wingback kanan yang baru ya, yang punya gaya bermain lebih menyerang untuk melengkapi kekuatan dari Dumfries. Oh ya, satu hal lagi, sisi positif dengan kita mempertahankan Dumfries adalah Belanda punya peluang untuk menjuarai Euro. Gue dukung Belanda nih. Ini artinya di skuad kita akan bertambah satu pemain lagi yang punya pengalaman juara bersama tim nasional. Kenapa gue bilang satu pemain? Ya karena Stefan De Vrij menurut gue punya peluang untuk dijual sih di musim ini. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman. Jurnalis Calcio namanya Biasin, dia mengatakan begini: Presiden Marotta akan bertemu Oktri di esok hari untuk mencoba meyakinkan mereka tentang perekrutan Hermoso. Hal ini dikarenakan Simone Inzaghi, staf pelatih dan seluruh manajemen semuanya mengapresiasi Mario Hermoso. Namun ada satu kendala besar, yaitu Oktri. Pemilik Inter yang baru ini ingin menurunkan rata-rata usia skuad Inter, sehingga mereka tidak ingin ada perekrutan pemain yang usianya mendekati 30 tahun. Aduh Oktri udahlah percaya aja sama Marotta. Gue jadi khawatir nih Marotta merasa terkekang, tidak memiliki kebebasan ya, keleluasaan penuh dalam menentukan kebijakan Inter. Ujung-ujungnya nanti Marotta malah keluar anjir. Ini gue lihat-lihat, walaupun Marotta sekarang posisinya adalah presiden, tapi seakan tidak ada bedanya ya dengan musim lalu ketika dia masih menjadi CEO Sport. Ketika dia mau mengambil kebijakan, dia harus izin dulu ke Presiden Zhang. Sekarang dia sudah menjadi Presiden Inter, ketika mau melakukan transfer pemain, ujung-ujungnya harus merayu Oktri terlebih dahulu. Jadi kayak nggak ada bedanya anjir. Ya walaupun sebetulnya kebijakan transfer semacam ini sudah disampaikan oleh Oktri sejak awal musim ya. Sejak awal mereka akhirnya mengambil alih Inter, mereka menegaskan bahwa kebijakan transfer Inter di musim ini adalah transfer model Bisek ya, investasi ke pemain muda walaupun harus menggelontorkan sejumlah uang. Dan sebaliknya, Oktri juga sudah dengan tegas mengatakan bahwa tidak ingin ada transfer model Klaasens ya, membeli pemain yang usianya sudah sangat senja, sudah usia tua. Ya walaupun transfernya gratis ya, bebas transfer, tetapi di satu sisi pemain veteran, pemain tua biasanya gajinya tinggi dan tentu saja tidak punya nilai jual, tidak ada value resell. Nah hal inilah yang mau dihindari, mau dihilangkan oleh Oktri. Dan dalam hal ini, Hermoso dianggap oleh Oktri adalah transfer model
Leverkusen. Jadi mereka tidak menyetujuinya. Ya, semoga segera ditemukan jalan tengah ya, titik temu antara Marotta dan juga Oktri. Jangan sampai nih Marotta merasa terkekang terus dia mengundurkan diri, kan nggak lucu. Mosok presiden klub mengundurkan diri. Lalu kemudian teman-teman, ini jurnalis Sky Sport Di Marzio mengatakan bahwa pertemuan Marotta dan Oktri di esok hari adalah pertemuan yang penting karena akan menentukan ke arah mana bursa transfer Inter di musim ini pasca cederanya Buchanan. Jadi ini ternyata teman-teman, cederanya Buchanan punya efek yang cukup besar ya ke bursa transfer Inter, sampai harus ada rembukan lagi nih, diskusi lagi ke arah mana bursa transfer Inter akan berjalan. Kalau menurut Di Marzio, dia bilang begini: Inter akan segera mengambil keputusan apakah mereka akan merekrut wingback yang baru atau seorang back tengah yang baru dalam beberapa hari ke depan, termasuk juga mempertimbangkan investasi pada pemain-pemain muda berpotensi. Jadi gini ceritanya teman-teman, Buchanan posisinya wingback dan dia akan cedera cukup panjang ya, 4-5 bulan. Ternyata ini bukan berarti Marotta dan Inzaghi akan menggantinya dengan wingback yang baru. Marotta dan Inzaghi punya rencana lain, yaitu merekrut center back khususnya yang bisa bermain di sisi kiri ya, yang kidal. Lalu kemudian Carlos Augusto yang di musim ini diproyeksikan menjadi center back kiri akan dikembalikan ke posisi aslinya sebagai wingback kiri. Berarti nih wingback kita komposisinya akan sama persis seperti musim lalu. Di sebelah kiri ada Di Marco Augusto, di sisi kanan ada Dumfries Darmian. Menurut gua komposisi ini ya nggak jelek-jelek banget, tetapi ya mosok iya kita nggak mau upgrade kualitas dari sisi wingback. Semoga kita bisa merekrut lah satu wingback yang bisa beroperasi di sisi kanan dan di sisi kiri, kemudian punya attacking minded ya, punya kemampuan menyerang yang baik, yang bisa dribble, bisa crossing seperti Cuadrado lah di musim lalu. Untuk nama-nama center back tengah yang diincar oleh Inter sudah gua jelaskan ya di konten sebelumnya. Nah, ini ada satu nama back lagi yang muncul dan menurut gua sangat realistis, yaitu Ricardo Rodriguez. Ini Di Marzio mengatakan bahwa Ricardo Rodriguez adalah pilihan kejutan untuk Inter. Sang bek akan menjadi pilihan berbiaya rendah, bebas transfer, dan berpengalaman. Dia juga tampil sangat baik bersama Torino dalam beberapa tahun terakhir dan juga tampil baik bersama timnas di Euro 2024. Selain itu teman-teman, Ricardo Rodriguez bisa beroperasi di center back kiri dan juga wing back kiri. Wah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah Ricardo Rodriguez adalah pilihan yang bagus? Tapi ya ini sih harusnya ditolak oleh Oktri sih, karena usianya juga udah tua walaupun bebas transfer, nggak ada biayanya sama sekali. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Beberapa waktu yang lalu sempat muncul berita yang menggemparkan. Inter disebut-sebut melakukan kesalahan penyelewengan ya dalam perpindahan tangan kepemilikan dari Zhang ke Oktri. Ini gara-garanya ada beberapa komunitas dan individu dari klub-klub pesaing Inter di Serie A teman-teman yang melaporkan mereka mencurigai bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan Inter dalam proses peralihan kepemilikan. Hal ini membuat Inter diinvestigasi, tetapi kemudian nih baru aja muncul beberapa berita ya yang mengkonfirmasi bahwa tidak ada proses hukum terkait peralihan kepemilikan Inter dari keluarga Zhang ke California Oktri. Hal ini disampaikan oleh Otoritas Persaingan dan Pasar AGCM yang memutuskan untuk tidak membuka investigasi apapun. Menurut divisi antitrust ini, perpindahan kepemilikan dari Suning ke Oktri tidak secara signifikan menghambat persaingan bisnis dan tidak mengarah pada penciptaan penguatan posisi apapun ataupun monopoli dalam klub. Aduh, ada aja ya tuduhan terhadap Inter dan ujung-ujungnya selalu gagal di pengadilan. Lalu kemudian lanjut lagi teman-teman, ini ada data fakta menarik dari media namanya Football Benchmark. Mereka mempublish data tentang pendapatan operasional klub di 5 liga besar Eropa. Yang paling tinggi ada Madrid teman-teman, di musim lalu pendapatannya 830 juta dari operasional. Lalu disusul oleh City dan Paris Saint-Germain. Peringkat 1, 2, dan 3 ini adalah juara liga ya di liga masing-masing. Madrid juara La Liga, lalu kemudian City juara Premier League, kemudian Paris Saint-Germain juara Liga Prancis. Nah, yang mengenaskan adalah sang juara Serie A, Inter. Mereka tidak ada di urutan atas ketika juara-juara liga lain ada di urutan atas ya. Inter cuma ada di peringkat 15 dan bahkan kalah dari Milan dan Juventus teman-teman. Aduh, ini benar-benar menjadi PR, menjadi tugas yang berat untuk Antonello sih. Jangan sampai Inter yang sudah sangat garang di lapangan, tetapi secara bisnis, secara branding ya ternyata jelek banget nih. CEO corporate kita harus dievaluasi sih menurut gue nih. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya.
Terima kasih. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Wah, ini beritanya udah agak lama, lupa gue cerewetin anjir. Jadwal Serie A sudah rilis ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana nih jadwal Inter di musim ini? Apakah menguntungkan atau tidak? Tapi yang jelas di laga pertama kita di 3 Agustus, Gudmundsson dan Martinez akan langsung menghadapi mantan timnya Genoa. Lalu yang menarik lagi di bulan September, Giornata 5 sudah ada derby. Giornata 5 teman-teman, biasanya nih tim belum solid-solid banget, belum padu-padu banget, kita sudah dihadapkan dengan derby. Lalu kemudian bulan berikutnya lagi kita akan bertemu Roma dan Juventus. Lalu kemudian di bulan setelahnya ada melawan Napoli. Ini berarti Inzaghi harus segera tancap gas di awal musim nih. Kita langsung menghadapi partai-partai berat di awal musim. Dan bukan cuma itu teman-teman, bukan cuma di awal musim nih kita harus langsung tancap gas. Ternyata di bulan Februari, bulan yang biasanya Inter mulai drop, mulai kehabisan bensin, jadwal kita gila banget. Kita harus menghadapi Milan, Fiorentina, dan Juventus. Dan biasanya udah ada Liga Champions juga nih di bulan Februari. Sinting teman-teman, menghadapi Milan, Fiorentina, Juventus dalam 1 bulan yang sama di bulan Februari. Nah, tetapi di fase akhir musim menurut gua jadwal kita lumayan enak. Kita cuma akan menghadapi Verona, Torino, Lazio, dan juga Como. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.